Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya kedatangan channel Inspirasi Hidup Sehat gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin dia lontarkan kepada saya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang pertanyaan dari channelnya Inspirasi Hidup Sehat, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengetahui pertanyaannya itu seperti apa, kemudian apa jawabannya. Nah itu teman-teman ya, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau seandainya di pembawaan kali ini kita itu kurang semangat Kang Yosef. Karena ini bajunya basah semua gitu teman-teman ya. Jadi barusan itu kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba hujannya mendadak langsung besar teman-teman ya. Nah makanya kita lari-lari cari tempat berteduh gitu teman-teman. Nah makanya sekarang itu bajunya pada basah semua gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika sekarang pembawaannya kurang kurang ada power gitu teman-teman ya, mohon maaf sekali karena memang sekarang sedang kedinginan. Kenapa saya minta maaf ketika saya memberi share video ketika kurang semangat? Ya karena jujur ya, untuk orang yang kena aslam itu ketika melihat sang motivator gitu teman-teman, kemudian ketika ketika melemah seperti itu, pasti ada was-was teman-teman. Wah ini jangan-jangan mereka berdua ini belum sembuh. Kan gitu teman-teman ya, padahal kita ini barusan sudah lari-lari dari sawah gitu teman-teman ya, kehujanan, dan sekarang bajunya semakin basah gitu teman-teman. Tetapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita itu sekarang sudah sehat, sudah sembuh total dari gangguan aslam. Jadi ketika kita mendapatkan hujan itu ya kita baik-baik saja gitu teman-teman ya, nggak jadi masalah. Tetapi berbeda ketika dulu saat terkena gangguan aslam kemudian belum sembuh total, jangankan kena hujan ya, kena semilir angin saja itu nggak nyaman Kang Yosef. Kan Kang Yosef juga merasakan dulu ya. Nah itu. Jadi gini teman-teman, meriang sih memang ada ya, ngambilnya sedikit gitu, namanya juga udah kehujanan. Tetapi nggak kepikiran tentang cemas, penderitaan dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut teman-teman ya. Mau nanya apa tadi barusan? Gini Kang Abdul, di channel saya itu Inspirasi Hidup Sehat. Betul. Ada yang nanya nih kayak gini. Kita kan kemarin collab berdua ya. Tarikan atau sorangan nggak lagunan yang terkadang. Kemarin kita itu collab berdua. Betul. Dan salah satu penonton itu nanya, katanya Kang Abdul itu sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Betul. Nah, sembuh tanpa obat, tanpa herbal itu mungkin ada alasannya kan Kang Abdul juga, kenapa bisa mengambil keputusan seperti itu. Betul. Sedangkan kebanyakan kan yang lain itu bolak-balik ya, melalui medis dokter ya, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Beli obat yang mahal-mahal. Beli obat yang mahal-mahal, tapi Kang Abdul itu tetap pada pendiriannya.
tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal. Nah, ini apa alasannya, Abdul? Nah, alasan saya kenapa saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tidak memakai obat. Bukan tidak memakai obat, teman-teman ya, dulu juga sama seperti kalian ya. Ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sering bulak-balik ke rumah sakit. Bulak-balik ke tukang herbal, teman-teman ya. Dan kemudian yang lebih parahnya itu dulu itu bulak-balik juga ke paranormal, Kang Yosep. Gitu. Nah, itu jadi karena memang kita itu datang ke dokter dinyatakan asam lambung, dikonsumsi obatnya tidak ada perbaikan, teman-teman, dan akhirnya punya penilaian buruk terhadap dokter. Wah, ini dari jangan-jangan dokternya nih jelek nih. Akhirnya pindah lagi dokter. Kemudian ketika pindah dokter sama cuma dinyatakan GERD. Ketika diminum obatnya terus-terusan nggak kunjung membaik juga. Akhirnya pindah rumah sakit ini itu. Akhirnya tidak ada perbaikan, teman-teman. Bahkan sudah herbal sudah dicoba, bahkan ke hal-hal yang harusnya tidak dilakukan juga kayak macam pergi ke paranormal, mendatangkan paranormal ini itu semakin tidak membaik, teman-teman. Jadi, ya. Ada pikiran nih Kang Abdul juga takut ada yang nyantet ya. Betul. Kalau saya itu nggak kepikiran waktu itu, Kang Yosep. Jadi yang kepikiran ke sana itu lebih cenderung keluarga, karena karena mereka mengingat gini, Kang Yosep, pergi ke rumah sakit ini nggak membaik, sudah beberapa bulan nggak membaik, pergi lagi ke rumah sakit ini nggak membaik juga gitu. Akhirnya ya ketika semua cara sudah dicoba tidak membaik, akhirnya punya penilaian tersendiri kan, dan itu wajar sih sebetulnya, teman-teman ya. Akhirnya mendatangkan paranormal juga, dan ketika mendatangkan paranormal justru keadaan saya itu tambah memburuk waktu itu. Karena apa? Cara-caranya justru yang di luar kemampuan tentang asam lambung, teman-teman. Contoh kecil lah, ketika saat terkena gangguan asam itu paling lebih dominan kita merasakan kedinginan itu sangat terpengaruh, teman-teman ya. Jadi untuk orang asam itu bisa tidak nyaman kalau seandainya terkena suhu dingin. Nah, bayangkan saja waktu itu saya di Rukiah. Di Rukiahnya tengah malam mandi kembang dan tengah malam itu pasti dingin lah. Ya tambah nggak membaik, teman-teman, pagi-paginya, karena suhu dingin itu bisa memicu asam lambung kita itu menjadi tidak normal kembali. Nah, itu teman-teman, makanya ketika sering bolak-balik ke paranormal itu bukannya membaik malah tambah terpuruk waktu itu. Nah, kemudian kenapa alasan saya tidak mengkonsumsi obat? Karena saya tahu persis pencernaan saya sendiri gitu, teman-teman. Yang namanya pencernaan, kalau seandainya ada luka, ada yang tidak baik gitu, teman-teman, ya mari berpikir logika saja. Ya berarti kita itu harus menjaga asupannya. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya ketika waktu dulu sudah bosan berobat ke sana kemari, akhirnya saya berprinsip lebih baik menjaga pencernaan saya itu kayak macam bayi lagi. Gitu, teman-teman, sehingga ketika mengembalikan pencernaan kita kayak macam bayi lagi, ya sudah barang tentu itu dijaga asupannya, Kang Yosep. Termasuk dari obat-obatan yang berkimia, kemudian herbal-herbal yang tidak jelas itu dihindari gitu, teman-teman ya. Jadi saya itu hanya menjaga asupannya dari apapun gitu, teman-teman, yang bisa mengganggu pencernaan kita itu tambah tidak membaik. Yang pertama dari obat-obatan kimia saya hindari, teman-teman ya, karena udah bosan juga gitu konsumsi obat-obat kimia gitu, teman-teman ya. Kemudian dari herbal juga saya hindari gitu, teman-teman ya. Jadi pure saya mengembalikan asupannya untuk menjaga pencernaan yang seperti bayi itu. Dari mulai makanan juga saya hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung itu nggak normal kembali. Di antaranya kayak macam pedas, santan, berlemak, beralkohol, bersoda dan sebagainya, teman-teman. Jadi makannya itu yang aman-aman saja. Layaknya kita mengurus bayi itu kayak macam gimana, tetapi untuk makanan itu tidak bubur bayi juga, Kang Yosep, karena di sisi lain kita itu butuh tenaga. Nah, itu Kang Yosep, jadi makanannya itu yang biasa-biasa saja kayak macam nasi lembek gitu, teman-teman ya. Kemudian lauk pauknya itu dihindari yang kurang berlemak gitu, teman-teman ya. Dan ketika menjaga hal seperti itu, akhirnya ya ada perbaikan gitu, teman-teman. Dan ketika merasakan ada perbaikan, subhanallah itu ya, jadi ada perasaan senang, ada perasaan percaya diri kembali gitu, teman-teman. Ternyata cara ini yang bisa membuat saya membaik gitu, teman-teman ya. Berbeda ketika selalu mengkonsumsi obat-obatan seperti itu dengan jangka waktu yang berbulan-bulan, ternyata tidak membaik. Dan waktu itu juga ketika berhenti itu saya tidak berhenti sendiri, teman-teman ya. Saya konsultasikan juga ke dokter gitu, teman-teman ya. Ketika pergi ke dokter, dok, saya bilang ini obat-obatan gak mampu, saya bilang gitu ya. Kenapa ini bisa seperti itu, saya bilang. Dan akhirnya dokter itu menyarankan dengan berpikir wajar juga gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya tidak membaik, Pak, hentikan saja, mari berpikir logika saja. Kalau seandainya kita mempunyai cara, kemudian cara itu tidak membuat kita membaik, apakah mau dilanjutkan? Tidak. Apalagi untuk obatan-obatan seperti itu ada batas waktunya, teman-teman. Jadi tidak selamanya harus
sampai bertahun-tahun kita konsumsi. Tidak, teman-teman, dan saya itu juga dapat keterangan dari siapa? Dari dokter saya, teman-teman. Nah, makanya waktu itu pure saya menghentikan obat-obat, saya menghentikan herbal-herbal, teman-teman ya. Jadi ke paranormal juga dihentikan, teman-teman ya. Jadi pada waktu itu mempunyai kunci 3P. Nah itu teman-teman, dan 3P itu lahir bukan dari saya, teman-teman ya, tetapi itu 3P juga lahir dari dokter. Jadi ketika saya mencoba menghentikan obat-obatnya, akhirnya saya dianjurkan untuk menjaga pola makan. Nah itu teman-teman, yang pertama itu menjaga pola makan. Pola makannya dijaga, dari mulai jenis makanannya dijaga, kemudian jam makannya juga dijaga, harus tetap seperti itu, teman-teman, dengan alasan bla 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 dan sebagainya dijelaskan sepanjang lebarnya. Nah itu teman-teman, kemudian harus bisa menjaga pola hidup juga gitu. Jadi istirahat di malam harinya itu minimal 8 jam. Kenapa? Untuk orang yang kena asam lambung, GERD anestesi psikosomatis itu harus mampu tidur 8 jam dalam satu malam, dengan kualitas tidurnya itu harus baik gitu, teman-teman, jarang terjaga gitu, nggak mimpi juga gitu, teman-teman. Di situ dijelaskan, teman-teman, sama dokternya. Kemudian saya juga dijelaskan butuh olahraga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa harus butuh olahraga? Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu mempunyai aliran dan oksigen itu kurang lancar, teman-teman. Dan ketika aliran darah dan oksigen kurang lancar, banyak sekali sensasinya. Nah makanya saya waktu itu disarankan sering olahraga juga, biar aliran darah dan oksigennya tetap lancar, kemudian imun tubuh kita itu tambah kuat, Kang Yosep. Sehingga ketika imun kita tambah kuat, ya perbaikannya itu akan semakin signifikan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhirnya itu saya disuruh dijaga pola pikir gitu, teman-teman ya, karena setiap hari itu ketika ada sensasi saya sering bolak-balik ke dokter, teman-teman ya. Jadi kadang 3 hari sekali ke dokter, 2 hari sekali ke dokter gitu, teman-teman. Akhirnya dokter itu selalu menyarankan, Pak, jaga saja pola pikirnya, Bapak jangan terlalu cemas, katanya gitu. Apa yang Bapak rasakan itu sebetulnya gangguan rumahan. Bapak mengalami kembung begah, saya juga pernah mengalami kembung begah kayak macam begitu, dan itu normal. Dan ketika saya mendapatkan keterangan seperti itu, kemudian flashback juga kejadian saya waktu dulu gitu, teman-teman ya. Iya ya, dulu juga sebelum dapat diagnosa dari dokter asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, saya dulu pernah mengalami kembung, tetapi dulu biasa-biasa saja. Nah, tetapi sekarang kenapa ketika kembung saya mengalami cemas? Ternyata di situ ada pola pikir yang harus dijaga. Kita itu jangan sampai berpikirnya kemana-mana yang bisa membuat kita takut, dan seandainya kalau misalnya kita sudah menjadi ketakutan, di situ cemas pasti hadir. Nah itu teman-teman, makanya untuk 3P itu sangat ampuh sekali, teman-teman. Nah, makanya waktu itu mencoba dijalankan dengan konsisten, teman-teman ya. Karena ketika menjalankannya biasa-biasa saja, itu sensasi asam lambung itu sering hilang timbul, teman-teman ya. Jadi ketika kita konsisten nih, seminggu kita konsisten gitu, teman-teman, tetapi minggu kedepannya agak malas-malas gitu, teman-teman, dan itu sensasi yang udah kelar itu biasanya suka hadir lagi, teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu, teman-teman. Dan ketika hadir itu kadang saya juga suka bertanya lagi sama dokter, Dok, kenapa nih sensasi ini kok dulu sempat hilang, kok sekarang hadir lagi? Ya Bapak nggak konsisten, katanya. Untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saat terkena, ketika sudah sembuh total pun harus tetap menjalankan 3P-nya. Dan 3P itu berlaku bukan untuk orang yang terkena asam saja, teman-teman ya. Bahkan untuk orang sehat juga, kalau seandainya hidupnya mau sehat gitu, teman-teman, itu harus dilakukan, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika mendapatkan keterangan seperti itu, saya mencoba konsisten, teman-teman, dan akhirnya itu bisa membaik dengan sendirinya, tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Jadi untuk obat dan herbal itu sebetulnya dulu sempat saya konsumsi, cuma tidak ada perbaikan, akhirnya saya tinggalkan gitu, teman-teman ya. Saya hanya fokus di 3P saja, dan ternyata 3P itu merupakan jalan yang terbaik buat saya, teman-teman ya. Kemudian 3P itu jalan yang murah, teman-teman ya. Karena apa? Ya kita nggak beli, teman-teman. Makanya saya selalu jor-joran di video-video itu, obat gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu ada dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita konsisten menjalankan 3P-nya, perbaikannya itu bakalan lebih cepat gitu, teman-teman ya. Nah itu untuk saya pribadi, Kang Yosep. Jadi ketika terkena gangguan asam itu, memang banyak juga yang bertanya, kenapa Pak Bapak tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, katanya kan itu obat-obatan kan, seperti itu. Nah saya waktu itu bukannya tidak menggunakan obat-obatan, teman-teman, saya sudah menggunakan obat-obatan, tetapi tidak ada perbaikan, teman-teman. Jadi ya sudah, saya hentikan saja, teman-teman ya. Karena berpikir logiknya gini, teman-teman ya, berpikir wajarnya, kalau seandainya jalan ini
ditempuh terus tetapi tidak ada perbaikan, mau ngapain? Ya, betul. Nah itu Kang Yosep, nah makanya ketika menjalankan 3P-nya, alhamdulillah dengan konsisten teman-teman, alhamdulillah membaik dengan sempurna gitu teman-teman ya. Dan dulu juga saya konsisten dengan obatnya Kang Yosep, dikasih obat dokter saya konsumsi, itu konsisten teman-teman ya. Dan tetapi ketika mengkonsumsi obat-obatan dengan konsisten juga tidak ada perbaikan buat saya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika menjalankan 3P-nya dengan konsisten, justru di situ ada perbaikan yang saya. Nah makanya ketika waktu itu saya memilih tidak menggunakan obat saja, tidak menggunakan herbal saja, jadi menggunakan 3P saja karena di 3P itu ada perbaikan. Nah itu Kang Yosep. Gitu. Dan yang saya tahu Kang Abdul kan kalau misalkan kita itu mengkonsumsi obat-obatan, apalagi kimia ya, terus menerus kita itu mengkonsumsinya, itu biasanya ada efek samping jangka panjang Kang Abdul. Betul. Contoh kecil beginilah, untuk obat-obatan ada efek sampingnya tuh gini Kang Yosep, sekalipun itu obat yang membantu gitu ya. Kayak macam obat-obat ini ya, obat-obat lambung itu ketika kita diproduksi secara terus-menerus justru itu akan merugikan kita sendiri teman-teman. Dan itu yang menerangkan ini bukan saya teman-teman, karena saya itu bukan dokter, saya bukan tukang obat-obatan, saya bukan tukang herbal teman-teman, saya juga bukan ahli medis teman-teman ya. Nah tetapi saya dapat keterangan itu dari dokter juga gitu teman-teman ya. Saya tanyakan waktu itu, Pak kenapa nih saya konsumsi obat-obatan ini kok bisa membuat kok badan saya itu jadi kurus, kan gitu saya tanyakan. Saya tidak ada perbaikan, malah sekarang itu tambah parah. Saya bilang, Pak kenapa badan saya itu jadi kurus? Dan kemudian dokter itu menjelaskan seperti ini teman-teman ya, obat lambung itu bukan obat teman-teman ya, tetapi hanya membantu teman-teman ya. Membantu seperti apa? Membantu menetralkan asam lambung. Jadi ketika asam lambungnya itu bertambah asam, kita konsumsi obat lambung dan itu bisa menurunkan keasaman asam lambung teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau seandainya kita itu terus-terusan konsumsi seperti itu, tubuh manusia itu atau asam lambung itu bisa bekerja dengan baik kalau seandainya asam lambungnya itu normal. Nah itu teman-teman, dan ketika kita terus-terusan mengkonsumsi obat-obat lambung itu akan semakin netral, terus netral setiap harinya. Pada akhirnya melemah ya. Betul. Itu. Akhirnya melemah, dan akhirnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mengkonsumsi makanan itu, makanannya itu ya tidak terserap sempurna gitu, karena keasaman asam lambungnya itu tidak normal dan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah makanya ketika sering mengkonsumsi seperti itu, akhirnya ya mencerna makanannya itu nggak benar teman-teman, dan akhirnya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Makanya wajar sekali kalau seandainya menjadi kurus, sering lemah, letih, lesu setiap hari. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika saya mencoba menetralkan asam lambungnya itu dengan air hangat. Ketika dengan air hangat itu kan netralnya cuma sebentar-sebentar ya, dan akhirnya asam lambungnya normal kembali. Jadi mengurai makanannya juga baik lagi, dan ketika turun ke usus itu makanannya itu dicernanya juga dengan baik oleh usus kita teman-teman, dan akhirnya kebutuhan untuk tubuh itu terus terpenuhi. Nah itu teman-teman, nah makanya saya itu sampai detik ini juga selalu menganjurkan sama teman-teman itu, cobalah untuk terus mengkonsumsi minuman mineral teman-teman, karena mineral itu sangat baik sekali manfaatnya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak percaya, tanyakan saja ke dokter teman-teman ya. Dokter itu banyak di lingkungan kalian itu ya, di sekitaran kalian itu banyak juga. Tolong tanyakan apakah betul mineral itu sangat bagus untuk tubuh kita teman-teman ya. Karena dulu juga saya bertanya juga ke dokter, Pak kalau seandainya mineral itu bagus buat tubuh kita itu kayak macam gimana. Dan saya mendapatkan keterangan bahwa ternyata tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mengandung cairan teman-teman ya. Dari mulai rambut ada cairannya, dari mulai kulit ada cairannya gitu teman-teman, sampai ke darah, ke tulang itu ada cairannya teman-teman ya. Nah makanya orang yang masih hidup tidak mungkin bisa terlepas dengan air putih. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika waktu itu tambah mantap tuh pemikiran saya Kang Yosep. Makanya saya konsisten dengan minumnya. Nah makanya sampai detik ini juga, walaupun saya sudah sembuh total Kang Yosep, saya tidak meninggalkan air putih. Saya tetap minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, dan ketika konsisten menjalankan hal-hal seperti itu, ternyata alhamdulillah sampai detik ini juga saya masih tetap sehat. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang penasaran kenapa alasan saya itu tidak mengkonsumsi obat, alasannya memang seperti itu. Kemudian alasan kenapa saya itu selalu jor-joran sama teman-teman itu untuk tidak meninggalkan air putih, karena memang alasannya seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi ketika mengkonsumsi air putih itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ternyata tubuh kita itu ya banyak mengandung air, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak cairan yang dibutuhkan.
Nah itu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan saja nih jawaban dari Kang Abdul Rahman ini bisa menjawab rasa penasaran baik itu yang bertanya di kolom komentar channel Kang Abdul Rahman sendiri ataupun yang di kolom komentar channel saya Inspirasi Hidup Sehat, karena kebanyakan yang nonton di channel saya juga banyak juga yang dari channelnya Kang Abdul ya, penontonnya channel Kang Abdul. Jadi itulah jawabannya. Karena rata-rata Kang Yosep, kenapa orang yang kena aslam itu selalu bolak-balik lihat channel ini, lihat channel itu hanya untuk membanding-bandingkan, karena jiwa penasarannya itu sangat besar. Nah itu Kang Yosep juga kan dulu sama. Nah gitu gini nih gimana menurut orang ini mungkin Kang Abdul ya. Menurut yang ini gimana nih, sama enggak jadi nih? Gini, untuk di channel saya itu kadang banyak orang itu yang bertanya itu kok channel ini berbeda dengan channel yang lain gitu Kang Yosep. Jadi channel orang lain itu kan lebih jor-joran itu beli dong herbal ini, beli dong obat ini. Tetapi kalau untuk saya pribadi tidak, bahkan sampai detik ini juga saya nggak jual obat Kang Yosep gitu. Karena padahal kalau yang nawarin itu banyak ya. Sekali sampai yang minta ini, Pak Abdul, tolong dong jualin obat saya, nanti kasih mobil seperti itu. Kalau seandainya lihat hadiahnya, tergiur saya tuh sebetulnya Kang Yosep. Cuman kalau seandainya saya ambil nanti di situ ada ada kebohongan publik teman-teman ya. Sementara saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal, tiba-tiba saya mengiklankan obat ini bisa menyembuhkan begini, obat itu bisa menyembuhkan, kan tidak, nanti bisa jadi kebohongan publik. Nah itu teman-teman, dan itu nanti tidak berkah juga. Makanya saya tidak mau, lebih baik begini aja lah, hidup sederhana gitu teman-teman ya. Tapi dengan cara yang Kang Abdul sampaikan kepada para penonton itu, alhamdulillah Kang Abdul ya, banyak yang terbantu, dan termasuk Anda ya. Mudah-mudahan saja ini. Mudah-mudahan saja mereka itu bisa juga memberikan support kepada orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kan tidak semua yang orang yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nonton video-video kayak gini Kang Abdul ya. Betul sekali. Mungkin yang di rumahnya yang agak gaptek atau nggak punya handphone Kang Abdul, mereka juga sama perlu sembuh total teman-teman ya. Tapi mereka tidak bisa menggali informasi kayak gini ya. Kalian itu yang yang sudah sembuh total, dari hasil kalian mencari informasi seperti ini, tolong dibantu mereka supaya memperpanjang barokah Kang Abdul ya. Kalau seandainya tapi Pak saya itu belum bisa menyampaikannya, nggak usah, kirimin saja channel ini sama orang. Promosi dong. Kirimin aja channel ini gitu teman-teman ya. Bukannya promosi ya, biar mereka itu tercerahkan gitu Kang Yosep. Tapi gitu. ya juga sih. Betul. Nah itu teman, waduh nasi udah lama Kang Yosep. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah segitu aja. Udah penasarannya gitu kan. Bilang sama subscriber Kang Yosep, nah ini jawabannya gitu. Ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran pertanyaan dari Kang Yosep tentang seputaran alasan kenapa saya tidak memakai obat. Jadi alasannya memang kesana gitu teman-teman, dan itu lahir bukan dari saya pribadi. Saya juga tidak bisa terlepas dari dari dokter gitu teman-teman, karena memang saya itu bukan dokter. Jadi hal apapun itu harus ditanyakan dengan baik dan benar, karena yang namanya keterkaitan kesehatan itu sensitif sekali Kang Yosep. Ketika kita salah menangani ya akan fatal akibatnya. Nah itu teman-teman, makanya saya berani jor-joran sama teman-teman itu 3P pasti membaik, 3P pasti membaik, dan itu juga anjuran dokter gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika saya coba gitu teman-teman ya, alhamdulillah itu saya membaik dengan sempurna teman-teman ya. Dan saya itu tidak mempelajari sendiri teman-teman, karena saya itu ya bukan dokter kayaknya. Saya tidak sekolah kedokteran, saya bukan ahli medis karena saya tidak sekolah medis teman-teman. Saya itu hanya orang biasa saja yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis selang beberapa tahun gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sehatnya tanpa obat, tanpa herbal, hanya dengan 3P saja, sederhana, simple, tidak menggunakan uang, dan lebih efisien. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman dan Kang Yosep juga gitu teman-teman, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.